SMA di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya. Kasus perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum dapat dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini sebuah kasus perundungan mencuat setelah viral di media sosial, lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast kita nih, obrolan santai. Bersama sebelumnya, kenalin dulu nih, nama aku Zahra. Nama aku Tami Alivia. Nama aku Hikmi. Nama aku Deswita. Dan aku Hesti. Nah, dari obrolan kita kali ini, kita akan membahas bullying mungkin yang selalu diabaikan oleh kalangan remaja, bahwa bullying itu bisa berdampak sekali bagi kehidupan. Mungkin sebelumnya kalian ada yang tahu gak sih apa itu bullying? Kalau menurut aku, bullying itu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mana mereka itu merasa lebih kuat gitu dari orang yang mereka bully, sehingga mereka merasa semena-mena terhadap orang tersebut, dan akhirnya terjadilah hal tersebut terus-menerus yang dapat menyebabkan dampak berkelanjutan. Banyak banget ya di kalangan kita yang kayak mungkin menjadi korban bullying, bahkan mereka tuh kayak terlalu meremehkan. Mungkin kebanyakan orang tuh tidak bisa memanusiakan manusia, gak sih? Iya, betul. Terus kalian ada yang tahu gak sih apa dampak dari pembulian itu? Dampak bagi pembulian itu kayak dampaknya itu bukan buat korbannya aja, tapi juga buat si pelakunya. Kayak dia tuh si korbannya tuh kayak merasa depresi, kecemasan yang berlebihan, terus gangguan pencernaan, gangguan tidur juga. Terus si pembulinya itu yang ngebulinya itu pasti dia tuh bakal ngerasa kayak trauma gitu gak sih? Benar juga sih. Mungkin terkadang orang yang melakukan pembulian itu dia tuh terlalu merasa dia lebih baik mungkin ya, padahal kita juga setiap manusia pasti punya kekurangan. Betul, tapi ya mungkin pelakunya itu terlalu merasa superior, dia paling baik dari yang lain. Mungkin dari kalian ada yang tahu gak sih apa aja sih jenis-jenis dari pembulian itu? Pembulian biasanya secara fisik seperti menendang, memukul. Juga bisa secara verbal seperti menghina, mengucilkan, dan sebagainya. Terus sekarang juga lagi banyak gak sih kayak cyberbullying mungkin ya? Kalian tahu gak sih apa itu cyberbullying? Cyberbullying itu bullying atau hinaan yang dilakukan di sosial media, misalnya ketikan atau cacian, pokoknya itu dilakukannya di sosial media yang membuat orang lain gitu yang dibulinya merasa down. Kayak kan di sosial media itu luas ya jangkauannya, tidak hanya beberapa orang, banyak banget gitu, malah seluruh dunia jadi tahu gitu kalau ada yang dibully. Tapi kebanyakan kalau ada yang bully di sosial media malah ada yang dukung gak sih? Iya, kayak gitulah. Iya, terkadang pembulian itu karena kitanya terbawa mungkin ya, terbawa dengan suasana itu, jadi kita ikut-ikutan ngebully gitu. Nah, tapi kebanyakan orang itu tuh meremehkan itu, jadi makanya kenapa banyak cyberbullying sekarang, apalagi sekarang banyak orang-orang yang menggunakan media sosial gitu ya. Terus mungkin aku ada cerita nih sedikit, aku lihat di sosial media. Jadi dia itu mahasiswa Universitas Udayana di Bali. Jadi dia itu katanya mengakhiri hidupnya itu karena pembulian. Jadi terlalu banyak orang, bahkan dia tuh dibulinya itu dengan cara mungkin jadi tidak gak sama satu orang dibulinya tuh, jadi dia tuh sama temen-temennya. Mungkin dia karena stres, depresi, mungkin ya akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan keadaan katanya dia korban bullying. Mungkin dari kalian ada yang tahu gak sih gimana caranya mencegah ataupun solusi dari pembulian itu?
Ya mungkin untuk anak bisa membalas kalau dibully, jangan diem aja. Dia bisa membalas atau melaporkan ke guru atau ke orang tua. Terus kepada orang tua harus sering diawasi atau dilihatlah kalau Jadi terbuka. nah iya itu sering diawasi. Ya. Mungkin kalau dari aku sih kalau untuk membalas kayaknya enggak sih karena seenggaknya kita gak punya sikap yang kayak gitu, tapi kita harus punya solusi yang kayak misalkan di sekolah kita bisa bilang ke guru ataupun kita bisa cerita ke orang yang dipercaya bahwa kita itu sebagai korban bullying. Mungkin itu salah satu yang paling efektif mungkin ya kalau bisa dilakukan sebagai korban bullying. Mungkin ada sedikit pesan dari saya bahwa pembulian itu tidak ada obat yang ampuh, bahkan mungkin sulit untuk penyembuhan dari korban bullying ini. Stop menormalisasikan pembulian dari bahasa yang mungkin bisa kita rasa kayak sepele, tapi itu tuh menyakiti hati orang, bahwa setiap orang juga memiliki hak atas kebebasan yang sama. Jadi stop untuk menormalisasikan pembulian. Mungkin cukup sekian ya podcast kali ini dari kita. Kalau ada kesempatan lain mungkin kita bisa bikin video podcast lagi. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.